Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sharing tentang sikap dan perilaku wirausaha. Ada apa saja di dalamnya? Mari kita belajar sama-sama. Yang pertama, definisi. Definisi yang harus kita ketahui sebelum kita belajar tentang sikap dan perilaku wirausaha. Ada 3 definisi di sini. Yang pertama adalah wirausaha, kemudian yang kedua kewirausahaan, dan yang ketiga adalah ilmu kewirausahaan. Yang pertama, wirausaha adalah seseorang yang bebas dan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya, bisnisnya, atau hidupnya. Nah, yang kedua, kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan hal baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Dan yang ketiga adalah kewirausahaan, adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai resiko yang mungkin dihadapi. Nah, itu untuk definisi yang harus diketahui dalam kita mempelajari tentang sikap dan perilaku kewirausahaan. Nah, poin berikutnya adalah kiat-kiat berwirausaha. Ada 9 hal yang harus kita ketahui dalam kita menjalankan suatu usaha. Yang pertama adalah awali dengan impian, yang kedua semangat, yang ketiga berani mengambil resiko, yang keempat bekerja keras, yang kelima menerima kritik, 6 menjalin kerjasama, 7 tidak suka menunggu, 8 berani gagal, dan yang ke-9 adalah tentukan target. Masih ada beberapa kiat selain 9 hal tersebut, tapi yang perlu kita ketahui atau yang perlu kita terapkan dalam diri kita ketika kita mau berusaha atau mau berwirausaha, 9 itu mungkin juga sudah cukup. Nanti hal-hal yang lain bisa kita tambahkan sembari kita menjalankan usaha kita. Nah, ini ada kata-kata motivasi, gabungkan kerja keras, kreativitas, dan tentukan nasibmu, maka hal-hal luar biasa akan terjadi. Ini menurut Sophia Amoruso, ini adalah seorang pengusaha wanita yang berasal dari Amerika Serikat. Oke, berikutnya, karakter wirausaha. Ada 11 karakter yang harus dimiliki oleh kita sebagai wirausaha. Yang pertama adalah motif berprestasi tinggi. Untuk mencapai bekerja prestatif, efektif, dan efisien, di samping adanya kesiapan mental dan fisik, juga harus didukung oleh lingkungan. Orang yang menyukai pekerjaannya akan mendapatkan kepuasan tersendiri. Sebaliknya juga, pekerjaan yang kurang disenangi akan mengurangi kepuasan. Motivasi akan mendorong orang untuk lebih prestatif sehingga mampu bekerja secara produktif. Nah, yang kedua, selalu perspektif. Seorang wirausahawan hendaknya seorang yang mampu menata masa depan dengan lebih optimis, melihat ke depan dengan berpikir dan berusaha memanfaatkan peluang dengan penuh perhitungan, walaupun ada resiko yang mungkin bisa terjadi. Seseorang yang perspektif harus tetap tabah dalam mencari peluang, tantangan demi pembaruan masa depan. Yang ketiga adalah memiliki kreativitas tinggi. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, baik dalam karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada, dan semuanya itu relatif berbeda dengan yang telah ada sebelumnya. Definisi kreatif sendiri itu terbagi menjadi 4P: person, proses, price, dan produk. Person maksudnya adalah pribadi. Nah, kreativitas itu muncul dari interaksi pribadi yang unik dengan lingkungannya. Faktor pribadi yang kreatif adalah keterbukaan terhadap pengalaman, kemampuan untuk memberikan penilaian secara internal sesuai dengan fokus pribadinya, kemampuan untuk secara spontan bereksplorasi bermain dengan elemen-elemen dan konsep-konsep. Nah, itu penjelasan dari person. Kemudian yang kedua adalah proses. Kreativitas merupakan proses merasakan dan mengamati adanya masalah, membuat dugaan tentang kekurangan masalah ini, menilai dan menguji dugaan atau hipotesis, kemudian mengubah dan mengujinya lagi, dan pada akhirnya menyampaikan hasil-hasilnya. Nah, itu yang disebut dengan proses. Nah, kemudian yang ketiga adalah
press atau pendorongan. Kreativitas dalam perwujudannya memerlukan dorongan internal maupun eksternal dari lingkungannya. Yang keempat adalah produk. Definisi produk kreativitas menekankan bahwa yang dihasilkan dari proses kreativitas adalah sesuatu yang baru, orisinil, dan bermakna. Nah, itu adalah penjelasan dari karakter wirausaha dalam hal memiliki kreativitas yang tinggi. Berikutnya adalah memiliki perilaku inovasi tinggi. Inovasi merupakan setiap ide atau gagasan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, itu yang disebut dengan inovasi. Sebuah inovasi umumnya berisi terobosan-terobosan baru mengenai sebuah hal yang diteliti oleh sang inovator atau orang yang membuat inovasi. Selanjutnya, selalu komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Nah, dalam menjalankan usaha, seorang wirausaha itu harus memiliki tekad yang menggebu-gebu dalam mengembangkan usahanya, berani menanggung risiko, bekerja keras, dan tidak takut menghadapi peluang-peluang yang ada di pasar. Berikutnya, mandiri atau tidak ketergantungan. Jadi seorang wirausaha itu harus mempunyai kemampuan kreatif dalam mengembangkan ide dan pikirannya, terutama dalam menciptakan peluang usaha yang ada dalam dirinya. Tidak tergantung dengan orang lain. Karakter wirausaha berikutnya adalah berani mengambil risiko. Menurut Angelita S. Bajaro, seorang wirausaha yang berani menanggung resiko adalah orang yang selalu ingin jadi pemenang dan memenangkan dengan cara yang baik. Berikutnya, selalu mencari peluang. Nah, sebagai wirausaha, kita harus mampu untuk mencari peluang pasar yang ada, mana yang kiranya menguntungkan untuk kita lakukan. Selanjutnya adalah memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang wirausaha yang berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepelaporan, dan keteladanan dengan menggunakan kemampuan kreatif dan inovatif. Ia selalu menampilkan produk dan jasa-jasa baru dan berbeda, sehingga ia menjadi pelopor yang baik dalam proses produksi maupun pemasaran. Berikutnya, karakter yang harus dimiliki oleh wirausaha adalah memiliki kemampuan manajerial. Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan merencanakan usaha, mengorganisasikan usaha, visualisasikan usaha, mengelola usaha dan sumber daya manusia, mengontrol usaha, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. Yang terakhir adalah memiliki keterampilan personal. Ciri-cirinya adalah memiliki kepercayaan diri dan kemandirian yang tinggi, kemudian mau dan mampu mencari dan menangkap peluang yang menguntungkan, mau dan mampu bekerja keras, mau dan mampu berkomunikasi, kemudian mampu menghadapi hidup dan menangani usaha dengan terencana, mencintai kegiatan usahanya, mau dan mampu meningkatkan kapasitas diri sendiri dan kapasitas perusahaan, serta berusaha mengenal dan mengendalikan lingkungan, serta menggalang kerjasama dan saling menguntungkan dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaannya. Nah, itu adalah ciri-ciri seorang wirausahawan yang handal. Berikutnya adalah hubungan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan. Kreativitas di sini memikirkan hal baru, kalau inovasi melakukan hal baru, sedangkan entrepreneurship atau kewirausahaan adalah menciptakan nilai dalam pasar. Kreativitas dapat dipandang sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Kemampuan yang dihasilkan oleh kreativitas merupakan kemampuan dalam membuat sesuatu menjadi baru dalam keberadaannya dan merupakan pembentukan ide-ide baru yang orisinil dan tidak biasa atau unik. Sedangkan inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja usaha. Inovasi adalah mengimplementasikan kreativitas terhadap sesuatu menjadi satu kombinasi baru yang dapat menghasilkan. Jadi entrepreneurship atau kewirausahaan selalu tak terpisahkan dari yang namanya kreativitas dan inovasi. Nah, pada akhirnya inovasi dan kreativitas adalah inti dari kewirausahaan. Poin berikutnya adalah sikap dan perilaku prestatif dari wirausaha. Manfaat dari wirausaha itu memiliki sikap dan perilaku prestatif adalah dapat meningkatkan kelancaran proses produksi, distribusi, dan konsumsi, kemudian meningkatkan prestasi kerja lebih kreatif, inovatif, dan fleksibel, meningkatkan kerja keras dan menemukan pemecahan masalah usahanya,
mendorong untuk mencapai keberhasilan dalam usahanya, meningkatkan produktivitas dalam organisasi perusahaan, meningkatkan keunggulan memotivasi dalam usahanya, dan yang terakhir bisa untuk meningkatkan komitmen yang tinggi terhadap kerjanya. Nah, hal itu adalah manfaat yang dimiliki oleh wirausaha ketika memiliki sikap dan perilaku prestatif. Apa saja jenis dan perilaku kerja prestatif itu? Ada 5 hal jenis dan perilaku kerja prestatif. Yang pertama, kerja ikhlas adalah bekerja dengan bersungguh-sungguh, dapat menghasilkan sesuatu yang baik dan dilandasi dengan hati yang tulus. Nah, yang kedua adalah kerja mawas terhadap emosi, adalah bekerja dengan tidak terpengaruh oleh perasaan atau kemarahan yang sedang melanda jiwanya. Yang ketiga adalah kerja cerdas, bekerja harus pandai memperhitungkan risiko, mampu melihat peluang, dan dapat mencari solusi sehingga dapat mencapai keuntungan yang diharapkan. Yang keempat adalah kerja keras, harus mempunyai sifat mampu kerja atau gila kerja untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Yang kelima adalah kerja tuntas, yaitu mampu mengorganisasikan bagian usaha secara terpadu dari awal sampai akhir untuk menghasilkan usaha sampai selesai dengan maksimal. Nah, itu adalah jenis dan perilaku kerja prestatif yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha untuk mencapai kesuksesan yang ingin dimiliki. Poin berikutnya adalah keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Dalam kita berwirausaha, tentunya ada yang namanya keberhasilan dan juga kegagalan. Tinggal bagaimana kita menyikapi ketika kita berhasil dan ketika kita gagal. Ketika kita mengalami kegagalan, bagaimana kita bangkit untuk nantinya berhasil dalam mencapai tujuan yang kita harapkan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan seorang wirausaha. Yang pertama adalah mampu melayani konsumen secara baik dan mengetahui persis tentang target marketnya. Yang kedua, memiliki modal yang cukup. Yang ketiga, mencari dan menggunakan informasi secara tepat. Yang keempat, mampu mengatur waktu secara efektif. Dan yang kelima adalah memiliki tenaga ahli yang bisa diandalkan. Nah, berikutnya adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan seseorang dalam berwirausaha. Yang pertama adalah tidak kompeten dalam manajerial, yang kedua adalah gagal dalam perencanaan, yang ketiga lokasi yang kurang memadai, yang keempat adalah sikap kurang sungguh-sungguh dalam berusaha, yang kelima adalah kurang bisa mengendalikan keuangan, dan yang terakhir adalah ketidakmampuan dalam melakukan transisi kewirausahaan. Sebenarnya ada beberapa faktor yang lain, tapi yang perlu diketahui ada 6 faktor ini. Nah, demikian sharing tentang sikap dan perilaku wirausaha. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.